Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin, saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat. Nasofa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu ala ikhtisalihi. Bab apa yang diucapkan ketika mandi. Ucapan ketika mandi. Yustahabbu lil muhtasili, dianjurkan bagi orang yang mandi, ayyakula jami'a ma dzakarnahu, agar ia mengucapkan semua apa yang telah kami sebutkannya fil wudu'i, di dalam wudu, minat tasmiyati wa ghairiha, dari baca bismillah, basmalah, dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca ketika wudu ya, itu dianjurkan juga untuk dibaca ketika kita mandi. Wala farqa fi dzalika wala farqu fi dzalika bainal junubi wal haidi wa ghairihima, dan tidak ada perbedaan dalam yang demikian itu di antara mandi karena junub atau karena haid atau karena selainnya. Waqala ba'du ashabina, dan berkata sebagian para sahabat kami dari mazhab Syafi'i, in kana junuban au haidan lam ya'ti bitasmiyah. In kana junuban, jika dia dalam keadaan junub, au haidan atau haid, lam ya'ti bitasmiyah, maka tidak boleh untuk membaca bismillah. Wal masyhuru annaha mustahabbatun lahuma kairihima, tapi yang masyhur tetap mustahabbatun, dianjurkan bagi orang yang junub maupun haid
sebagaimana yang lainnya. Lakinnahuma la yajuzu lahuma ayyaqsuda bil Qur'an. Tetap dianjurkan untuk baca bismillah. Lakinnahuma, kan tapi bagi orang yang junub dan haid itu la yajuzu lahuma, tidak diperbolehkan bagi keduanya ayyaqsuda bil Qur'an, bermaksud untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau baca bismillahnya itu tidak diniati untuk membaca Al-Qur'an, itu diperbolehkan. Jadi ini yang masyhur, kebanyakan berpendapat semacam itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga bacaan ketika wudhu kemarin harus kita hafalkan, ya, harus kita hafalkan. Mungkin dulu pernah ada yang share, ya, saya cuma nggak ketemu, ya. Jadi kemarin semua perbuatan baik itu kita mulai dengan bacaan apa? Bismillah. Ya. Jadi ketika kita ya masuk kamar mandi mau buka keran, itu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, dibuka kerannya. Ya. Dengan mengucapkan kemarin gimana ketika melihat air mengalir, kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya. Nah, kemudian karena ini mandi, yang didahulukan kepala dulu. Jadi kalau dalam fikih itu bagian-bagian yang najis dibersihkan dulu, ya, tapi setelah yang najis tidak ada, sudah bersih, sudah suci, ya, kita mendahulukan kepala dulu. Nah, ketika membasuh atau menyiram kepala kemarin di waktu wudhu, kita dianjurkan membaca Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar wa adillani tahta arsyika la dilla illa dilluk. Jadi ya memang kalau ada yang berusaha ngetik, monggo, di kitabnya saya berikan atau saya tuliskan, ya monggo, jadi sehingga bisa dihafalkan di rumah, ya. Di Allahumma harim sya'ri wa basari, ya, itu ketika membasuh atau menyiram kepala, ya, minimal itu, atau ditambah dengan wadillani tahta arsyika la dilla illa dilluk. Berikutnya jamaah rahimakumullah, setelah kepala yang kita siram yang bagian kanan dulu, kita dianjurkan ya untuk semua kebaikan itu adalah yang kanan didahulukan. Jadi, nah, terserah ketika keramas itu, ya, di mandi maksudnya keramas, ya, itu pakai shower atau pakai gayung, nah, yang didahulukan yang kanan dulu, ya, kalau gayung, ya, jadi yang kanan dulu. Nah, ketika basuh yang kanan, ya, karena termasuk yang dibasuh itu tangan kanan, ya, kita baca ketika kita membasuh tangan kanan waktu wudu, itu kita baca Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira, ya. Jadi kalau yang kanan itu Allahumma atini. Kemudian ketika kiri, ya, Allahumma tu'tini, ya, kitabi bisimali,
wala min warai dhahri. Jadi ketika nyiram yang bagian kiri. Pula kita meratakan ke kaki, kemarin kita disunatkan, dianjurkan membaca Allahumma sabbit qadami alas sirat. Jadi keterangannya semacam itu. Jadi ketika kita mandi, bacaan-bacaannya apa? Bacaannya sama seperti waktu kita berwudu. Waktu kita berwudu. Cuma bagi orang yang junub atau haid atau nifas, ya maksudkan wahirihima itu artinya nifas, ya ketika membaca bismillah tidak diniati untuk membaca Al-Qur'an, ya tidak ya untuk membaca Al-Qur'an, tapi ya perintah karena kita dianjurkan, disunatkan setiap melakukan kebaikan ya kita diperintah untuk baca bismillah. Bab ma yaqulu ala tayammumihi. Sekarang bab apa yang dibaca ketika tayamum. Yustahabbu ayyakula fi ibtidaihi, disunatkan untuk mengucapkan dalam permulaannya, dalam mulai tayamum itu bismillah, dengan bismillah. Fa in kana junuban aw haidon fa'ala ma dzakarna fi ihtisalihi. Maka jika ia dalam keadaan junub, fa in kana junuban aw haidon atau haid, ya fa'ala ma dzakarna fi ihtisalihi, ya melakukan atau dilakukan seperti apa yang sudah disebutkan dalam mandi. Jadi berarti ya sama. Ya, ketika mandi kita disunatkan, dianjurkan untuk membasuh bagian-bagian anggota badan itu sama seperti bagian-bagian waktu wudu. Ya. Nah, di dalam tayamum juga begitu. Jadi, kita mulai dengan bismillah, kita tempelkan kedua tangan kita di debu. Ya. Nah, kita mengusap ya, pada wajah, kita baca apa bacanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu ya wa taswaddu wujuh. Ya. Ketika membasuh muka wudu itu ya, jadi Allah bayyid wajhi ya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, kemudian kita ambil lagi jadi debu ya, yang tidak seperti tadi jadi di tempat yang lain ya. Kemudian membasuh atau mengusapkan debu ke tangan kanan ya, sama bacaannya Allahumma atini ya kitabi ya biyamini wa hasibni hisabai yasira. Kemudian tangan kiri juga begitu, sama dengan ketika membasuh tangan kiri waktu wudu. Wa ammat tasyahhudu ba'dahu, adapun membaca tasyahud sesudahnya, wa bagi dzikri taqaddam bil wudu ya, yang sudah ditetapkan dalam ucapan-ucapan ya, pada permulaan dalam wudu, wa du'a ala wajhil kafain, dan doa ketika mengusap wajah, wal kafaini, dan tangan, kedua tangan. Falam ara fihi syai'an li ashabina, maka tidak ada
pendapat ya di dalamnya sedikit pun dari para sahabat kami wala ghairihim. Jadi untuk baca tasyahud, jadi kita setelah selesai wudu itu kan baca apa kemarin? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi tidak ada pendapat yang semacam ini bagi mazhab Syafi'i ya. Tapi wadzahiru yang jelas hukmuhu anna hukmahu ya, bahwasanya hukumnya ala dzakarna fil wudu ya. Jadi yang jelas jadi hukumnya sama seperti apa yang sudah disebutkan dalam wudu. Fa inna tayammumi, maka sesungguhnya tayamum atau karena sesungguhnya tayamum itu toharatun adalah bersuci, toharoh kal wudu seperti wudu ya. Jadi pendapatnya para fuqaha semacam itu atau ahli fikih ya, jadi karena tayamum itu sebagai pengganti wudu ya, sama seperti wudu, maka ketika mengusap kepala dan mengusap tangan ya kita baca ya apa yang kita baca ketika wudu. Nah, setelah wudu, walaupun tidak ada yang berpendapat untuk mengucapkan tasyahud ya, tetapi andaikan kita membaca juga tidak ada salahnya, dalam arti tidak salah ya, karena ada pendapat kembali lagi tayamum itu sebagai pengganti wudu. Jadi selesai tayamum ya, kemudian menghadap kiblat, ngangkat tangan, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Boleh. Ya, kalau doa seterusnya yang biasa kita baca, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin ya, ditambahi kemarin hadis yang terakhir dalam wudu, Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki ya. Ya, semakin banyak kita berdoa kepada Allah tentunya semakin baik ya. Jadi semakin baik. Jadi Allah itu senang dimintai ya, daripada tidak minta. Kita enggak minta ya. Jadi Allah lebih senang kalau hambanya itu minta ya, karena menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah ya, kita ini lemah, kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya ya yang lain-lain, yang punya itu Allah semuanya itu. Sehingga Allah itu kalau dimintai ya lebih senang. Jadi semakin banyak ya semakin senang ya, menurut apa yang kita inginkan ya. Tapi kalau berdoa banyak ya ndonga dewi, maksud saya gitu ya, doa sendiri ya, jangan ketika jadi imam doa setengah jam sendiri ya. Kasihan makmumnya ya. Jadi ambil yang sedang, yang kira-kira sudah mencukupi untuk semua yang dibutuhkan dalam kehidupan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Bab atau bagian yang menerangkan apa yang diucapkan ketika berangkat ke masjid, ketika tawajjah itu menuju ke masjid ya.
Wa qad qaddamna ma yaqulu idza kharaja min baiti ila ayyi mawdi'in kharaja wa idza kharaja ila al-masjid fayastahabbu ay dhamma ila dzalik. Jadi dan telah kami terangkan apa yang telah dilakukan ketika keluar dari rumah untuk menuju suatu tempat ya, jadi dulu campun dijelaskan itu. Nah, begitu pula idza kharaja ilal masjid, ketika keluar dari masjid tetap dianjurkan untuk ya mengucapkan sebagaimana yang diterangkan terdahulu. Ya. Ketika keluar rumah kita baca apa Bapak Ibu? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini yang harus kita hafal, hanya sedikit dan sudah terbiasa. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kalau dalam hadis yang terdahulu ya, saya sendiri kadang-kadang hafal, kadang-kadang enggak. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla ya, wa adilla au udalla wa adlama au udlama wa ajhala au ujhala alayya. Ya, pelan-pelan hafal, tapi cepet nggak hafal, nah, karena belum terbiasa. Ya. Jadi berlindung kepada Allah. Paling tidak dalam hadis yang saya terangkan dulu itu, paling tidak kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Minta perlindungan kepada Allah, jadi keluar dari rumah itu supaya aman dan selamat sampai dengan tujuan. Ya. Kalau ke masjid ya sampai dengan masjid. Ngapunten, jadi walaupun kita menuju masjid itu sama seperti orang yang jihad ya, jadi ketika andaikan kok meninggal di tengah jalan itu sama dengan orang yang jihad berarti syahid ya, tapi kita tetap minta perlindungan kepada Allah supaya selamat ya. Ataupun sudah berdoa dan berjalan sesuai dengan aturan ya, etika, jalan di pinggir tidak di tengah jalan kok diserempet ya, itu memang sudah takdir namanya ya, sudah takdir ya. Jadi ini dulu ada orang yang nyewa di Gang 2 dulu itu, yang tua apa lupa saya namanya, itu katanya ya serempet di perempatan itu ya. Jadi jamaah kita tetap dianjurkan, disunatkan untuk membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ma rawaina fi sahih Muslim, apa yang telah diriwayatkannya dalam sahihnya Imam Muslim fi hadis, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an fi mabiti bi baiti khalatihi Maimunah radhiyallahu an. Ya, ketika Ibnu Abbas itu nginap di rumah bibiknya Maimunah ya, radhiyallahu anha, dzakaral hadisu fi tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis tentang tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fadhanal muadzin yakni as-subh. Ya. Maka terdengarlah adzan seorang muadzin yakni adzan subuh, fa kharaja ila sholati, lalu beliau keluar untuk sholat, wa huwa yaqul, ya, beliau mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran
wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al fi fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma atini nuran. Jadi ketika beliau keluar setelah mendengar azan subuh ke masjid, beliau mengucapkan Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Allahumma ya Allah ij'al fi qalbi, jadikanlah hati dalam hatiku itu nuran, cahaya. Jadi supaya hatinya itu disinari oleh Allah. Fi lisani nuran, dan dalam atau pada lesanku cahaya. Waj'al fi sam'i nuran, dan jadikan pada pendengaranku juga nuran. Waj'al fi basari nuran, dan jadikanlah pada penglihatan juga nuran, jadi cahaya. Waj'al fi khalfi nuran, jadikanlah dalam belakangku, di belakangnya juga cahaya. Wa min amami nuran, di depannya juga cahaya. Waj'al fi fawqi nuran, ya, jadikan di atasku, ya dari atasku itu juga cahaya. Wa min tahti nuran, dan dari tahti itu bawah, ya, nuran juga cahaya. Allahumma atini nuran, Allahumma ya Allah atini, berikan kepadaku nuran, cahaya atau nur. Ya. Jadi doanya panjang dan itu berkaitan semuanya dengan apa yang di sekitar atau di Rasulullah, ya, dalam bagian ya anggota badan Rasul dan sekitarnya itu minta kepada Allah supaya ya dijadikan nur, ya, bercahaya, sehingga ditutup Allahumma atini nuran, ya Allah berikan kepada aku nur, cahaya. Ya insya Allah kalau semua anggota badan kita ini jadi cahaya, jadi bisa menerangi ya, semua yang ada di sekitar kita, ya, dalam arti orang-orang yang berada di sekitar kita, kalau kita ini sebagai nur, ya semuanya senang, ya, semua melihat terang, padang, ya, nggak gelap, semuanya ceria dengan kita. Ngatine api, lesane api, kan gitu kan? Ya, jadi waj'al fi qalbi nuran, hatinya ya cahaya. Ya. Walisani nuran, lesannya juga begitu, jadikan cahaya, bisa menyinari, ya, bisa menerangi. Ya. Jadi melihat semua yang ada pada diri kita, kalau kita berdoa ini Allahumma atini nuran, ditutup dengan Allahumma atini nuran, itu semua orang yang melihat kita itu senang, ya, jadi kita ini bisa membuat orang senang, menyenangkan, nah, dari semua aktivitas tentunya, ya. Jadi dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, semuanya menyinari, ya, ya, nggak ada yang gelap. Jadi ini jamaah rahimakumullah, ya, untuk sementara sampai sini, besok kita teruskan, ya ngapunten karena saya di madrasah itu ujian, ya harus lebih pagi, ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya enggak apa-apa. Jadi memang dalam hadisnya kan ketika setelah tahajud Rasulullah ya bangun itu kan terus keluar baca Ali Imran 190 sampai
200 kemarin itu nggih. Nggih. Dengan menghadap ke langit, ya, menghadap kiblat, menghadap ke langit. Nggih, enggak apa-apa itu ditulis, enggak apa-apa. Jadi mana yang bisa diamalkan monggo. Ya, kalau bisa semuanya lebih baik, ya. Kalau enggak ya mana yang lebih mudah dulu diamalkan dan melihat juga waktu. Jadi kita keluar rumah itu mepet dengan subuh enggak ya, kalau enggak mepet ya bisa dibaca ya. Jadi dalam surat Ali Imran-nya itu ya. Jadi monggo. Jadi ditulis semua monggo ya. Lebih baik sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari, bisa menghafalkan, yang sudah hafal bisa diamalkan, atau kalau tidak ya di HP itu di bawah dibuka ya. Kalau waktunya nutut ya, ketika keluar dari rumah dibaca surat Ali Imran-nya. Tapi kalau tidak nutut ya karena sudah adzan ya kita mengejar sunnah yang lainnya gitu ya. Jadi ya matur suwun, muga-muga manfaat bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi